Intan dengan NPM 210910283. Hai, perkenalkan nama saya Natalia Matondang dengan NPM 210910029. Perkenalkan, nama saya Cintia Tampu Bolon dengan NPM 210910022. Nama saya Sri Septiani Simbolon, NPM 210910006. Saya Margareta Sembiring dengan NPM 210910018. Perkenalkan, saya Ariati Putri Valentina Aritonang dengan NPM 210910013. Nama saya Novita Sri Ulina Boru Ginting dengan NPM 2109128. Alvina Munasari Marbun dengan NPM 210910005. Nama saya Rosensia Manalu dengan NPM 210910016. Hai, saya Nurela Tamba dengan NPM 2109110. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, saya yang bernama Rosensia Manalu dan di video kali ini kita akan masuk ke dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, yang dimana materi hari ini ialah tentang energi. Nah, yang dimana kita nanti akan masuk ke dalam pengertian energi dan apa saja itu macam-macam energi. Nah, dan yang pertama kita akan masuk ke dalam pengertian energi. Pengertian energi adalah sesuatu yang sangat melekat pada setiap aktivitas manusia, atau secara sederhana, energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan suatu usaha. Nah, dan di sini kita juga akan membahas tentang apa saja itu macam-macam energi. Adik-adik, sekarang kita akan membahas mengenai sumber energi panas. Sumber energi panas merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam sumber energi panas. Yang pertama, sumber energi panas matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Manfaat matahari adalah: 1. Membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan atau disebut dengan fotosintesis. Dan yang kedua, mengeringkan pakaian. Dan yang ketiga, menerangi bumi pada siang hari. Yang selanjutnya, sumber energi api. Api merupakan sumber cahaya panas yang dihasilkan oleh suatu pembakaran. Dan sumber energi panas juga dapat dihasilkan oleh bahan bakar minyak, batu bara, dan gas. Nah, contoh sederhananya, saat ibu kita memasak, ibu kita akan menyalakan kompor, dan kompor itu akan mengeluarkan api. Selanjutnya ada sumber energi listrik. Sumber energi listrik ini juga bisa menghasilkan sumber energi panas, di mana saat kita menyetrika, setrika tersebut akan mengeluarkan uap yang panas. Dan yang terakhir adalah sumber energi gesekan, di mana saat kita menggesekkan kedua tangan kita, lama-kelamaan tangan kita ini akan panas. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai sifat-sifat sumber energi panas. Yang pertama, dapat membuat benda menuai, dan yang kedua, dapat mengubah bentuk benda dan volume benda. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang energi kinetik. Nah, di mana energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerak yang dilakukan atau dialaminya. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Di sini kita akan belajar tentang energi cahaya. Tapi sebelum kita masuk ke energi cahaya, apa sih kak energi cahaya itu? Oke, energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh sumber cahaya. Apa sih kak contoh dari energi sumber cahaya? Contoh energi sumber cahaya itu dibagi menjadi dua. Ada sumber energi cahaya yang alami, dan yang kedua ada energi sumber cahaya buatan. Apa sih kak energi cahaya sumber alami? Yang pertama itu dari matahari, di mana kegunaan matahari ini sangat berguna bagi tumbuhan karena dapat membuat makanan melalui hasil fotosintesis. Energi sumber matahari juga dapat menerangi bumi dan segala isinya di siang hari. Nah, energi sumber cahaya buatan itu seperti senter, lampu, maupun api.
Nah, ini adalah energi sumber cahaya buatan. Senter termasuk energi sumber cahaya buatan. Oke, kita masuk ke sifat-sifat energi cahaya. Apa sih Kak sifat-sifat dari energi cahaya? Yang pertama, energi cahaya itu dapat dipantulkan. Yang kedua, energi cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, energi cahaya dapat tembus ke benda bening. Dan yang keempat, energi cahaya merambat lurus. Yang kelima, energi cahaya dapat diuraikan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini tentang sumber energi cahaya. Adik-adik, sekarang kita akan membahas mengenai energi listrik. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik. Dengan satuan ampere atau A dan tegangan listrik dengan satuan volt, dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt. Contoh energi listrik dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat kita lihat seperti contohnya yaitu seperti setrika. Ini adalah salah satu contoh energi listrik. Dan yang kedua contohnya yaitu kompor listrik. Ini juga salah satu contoh dari energi listrik. Energi bunyi. Energi bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar, di mana arah getaran dan arah rambatnya bersamaan. Contohnya, gendang yang dipukul akan mengeluarkan bunyi, meja yang digeser atau dipukul akan mengeluarkan bunyi, dan gitar yang dipetik akan mengeluarkan bunyi. Di sini saya akan mengambil contoh dari gitar. Nah, materi selanjutnya adalah energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang tersimpan di dalam bahan kimia. Contohnya, manusia dapat beraktivitas karena mendapatkan energi kimia yang tersimpan di dalam makanan. Yang kedua, dapat kita lihat mobil atau kendaraan yang dapat bergerak karena mendapatkan energi kimia yang tersimpan di dalam bensin atau solar. Energi kimia ini tersimpan di dalam batu bara dan batu baterai. Halo adik-adik. Nah, di video kali ini kita akan membahas energi angin. Adik-adik pernah mendengar apa itu energi angin? Nah, di video kali ini kita akan membahas energi angin, yang dimana energi angin merupakan pengumpulan energi yang berasal dari energi angin itu sendiri. Nah, adik-adik, energi angin ini banyak loh jumlahnya, dan energi angin ini juga bersifat bersih, tersebar luas, dan tidak terbatas. Nah, adik-adik, pastinya kita sudah pernah merasakan energi angin. Nah, di sini kakak ada kipas listrik. Nah, kipas listrik ini bisa menghasilkan energi angin yang bisa dapat menyejukkan kita. Nah, yang kedua, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita sudah pernah merasakan angin di lingkungan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih Kak manfaat dari energi angin. Nah, yang pertama ada sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, energi angin juga dapat menghasilkan tenaga listrik atau energi listrik. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu sebagai pengganti bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Adik-adik, energi angin ini tidak akan habis loh, karena energi angin ini akan terus-menerus diperbaharui secara alami oleh alam. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih contoh-contoh dari energi angin ini. Yang pertama itu ada perahu layar. Adik-adik sudah pernah melihat perahu layar kan? Nah, perahu layar ini bergerak sesuai arah mata angin dengan layar yang memanfaatkan tenaga angin. Nah, tanpa ada tenaga angin, maka perahu layar ini tidak akan bergerak. Dan perahu layar
tidak menggunakan bahan bakar lagi, melainkan memanfaatkan energi angin yang ada di lingkungan. Ya, yang kedua ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga angin. Nah, PLTA ini merupakan pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. PLTA ini juga bisa sering dikatakan sebagai kincir angin. Nah, yang ketiga ada layang-layang. Pastinya adik-adik pernah bermain layang-layang kan? Nah, jika kita tidak menerbangkan layang-layang ke udara, maka layang-layang itu tidak akan terbang. Nah, layang-layang ini memanfaatkan energi angin untuk menerbangkan layang-layang ke udara. Itulah yang menjadi contoh-contoh dari energi angin. Baiklah adik-adik, selanjutnya kita akan membahas energi getaran, di mana energi getaran adalah energi yang dimiliki benda yang bergetar. Contohnya adalah gitar. Di mana manfaat energi getaran dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu sebagai sumber bunyi, dan yang kedua itu menggerakkan kincir angin, di mana yang berfungsi untuk membangkitkan listrik tenaga angin. Baik, di sini kakak akan mencontohkan atau memberi contoh kepada adik-adik sekalian energi getaran. Nah, ini adalah gitar, di mana gitar ini menghasilkan bunyi dan memiliki getaran. Ini adalah salah satu contoh dari energi getaran. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pentingnya energi dalam kehidupan manusia. Sebelum ke sana, apakah kamu pernah memperhatikan pakaian yang telah dicuci lalu dijemur di sinar matahari? Kira-kira apa yang terjadi setelahnya? Ya, pakaian menjadi kering. Nah, kira-kira energi apa yang dibutuhkan di sana? Ya, energi panas. Dengan panasnya matahari akan membuat pakaian kita menjadi kering sehingga pakaian tersebut dapat digunakan kembali. Nah, energi itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Mengapa demikian? Ya, karena segala aktivitas kita itu membutuhkan energi. Energi memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Jadi, bagaimana contoh dan manfaatnya dalam kehidupan manusia? Ya, contohnya itu yang pertama energi cahaya matahari, yang dimana dapat menerangi seluruh dunia, membantu tanaman tumbuh berkembang dengan baik, mengeringkan pakaian, mengeringkan bahan makanan, membuat garam, menghangatkan tubuh, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Yang kedua, energi bunyi, yang dimana energi ini juga dibutuhkan oleh manusia. Energi ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut, serta pembuatan alat pengeras suara dan lain sebagainya. Yang ketiga, energi listrik, yang dimana energi listrik ini banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia, yakni untuk menyalakan TV, menyalakan komputer, kulkas, AC, dan alat elektronik lainnya. Yang keempat, energi kimia, yang dimana energi kimia ini juga dibutuhkan oleh manusia. Energi kimia tersimpan dalam bahan-bahan kimia, contohnya itu baterai dan aki. Nah, sehingga pengaruhnya bagi kehidupan manusia seperti dapat menyalakan berbagai peralatan dan alat transportasi. Halo adik-adik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghemat energi dengan baik. Sebelumnya, menghemat energi adalah suatu keharusan di dalam diri kita sendiri yang harus kita laksanakan. Penghematan energi menyebabkan berkurangnya biaya, serta meningkatkan nilai lingkungan, keamanan negara, keamanan pribadi, serta kenyamanan hidup. Nah, cara menghemat energi, terlebih energi listrik adalah yang pertama, menyalakan lampu seperlunya, yang kedua, mencabut kabel dan stop kontak saat tidak digunakan. Yang ketiga, jangan membiarkan alat elektronik yang menyala ketika tidak digunakan. Keempat, atur pemakaian alat elektronik, contohnya kipas angin, kulkas, lampu, dan televisi. Itulah cara menghemat energi listrik dengan baik.